Tidak bisa kemudian karena Anda adalah orang berpendidikan, Anda adalah orang yang intelek, kemudian Anda tidak mau tunduk kepada hukum adat. Beda kita dengan negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh yang bertanya kalau ada peraturan nagari atau peraturan lembaga adat atau lembaga adat yang memberikan sanksi denda terhadap anak kemanakan yang melanggar adat, termasuk dalam hal-hal adat istiadat yang ada di nagari. Kenapa? Karena ada ketika dijatuhkan denda dianggap pungli, kemudian melaporkan ke lembaga-lembaga seperti ombudsman dan kepolisian dan lain sebagainya. Menurut Ambo, kalau kemudian sudah disepakati menjadi aturan adat di nagari, maka hukum negara tidak boleh intervensi terhadap aturan dan tata adat yang ada di nagari. Kalau di nagari itu ada terhadap perbuatan tertentu diberikan dando sesuai adat, maka tidak boleh kemudian ketuakan atau perangkat-perangkat adatnya dikatakan sebagai pungli. Iko yang harus pahami. Kepada anak kemanakan harus ada pahami. Ketika Anda di lingkungan masyarakat, Anda harus tunduk kepada aturan-aturan adat yang berlaku di salingkuang nagari. Tidak bisa kemudian karena Anda adalah orang berpendidikan, Anda adalah orang yang intelek, kemudian Anda tidak mau tunduk kepada hukum adat. Beda kita dengan negara lain. Negara lain dia tidak punya adat istiadat, tidak punya hukum adat. Kita di Indonesia punya hukum adat, tata krama yang harus kita penuhi. Jangan kemudian ketertundukan Anda karena bernegara dianggap hanya tunduk kepada hukum positif, tidak tunduk kepada hukum adat. Kenapa? Karena kita sudah mengenal falsafah di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Ketika ada tata krama hidup bermasyarakat ada di sebuah nagari, Anda wajib tunduk ke sana. Jangan benturkan antara hukum positif antara yang negara kesatuan dengan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Ketika kemudian Anda kena sanksi denda adat, kalau sudah ada aturannya, sebagai anak kemanakan, orang Minang ada atau orang yang tinggal di wilayah adat masyarakat Minang harus tunduk kepada aturan itu. Karena aneh saja kemudian mentang-mentang berpendidikan, mentang-mentang berpangkat, berharta, kemudian tidak mau tunduk kepada hukum-hukum adat. Menurut saya salah. Ya, kenapa? Karena di ma bumi dipijak, situ langit dijunjung, apa aturan yang ada di situ ya kita tunduk. Jangan kemudian karena Anda bernegara, Anda hanya tunduk kepada hukum positif. Karena ada aturan yang tidak tertulis, yang juga Anda harus hormati. Sama dengan norma sopan santun. Tidak ada aturan tertulis tentang kesopanan. Tetapi sebagai dalam hidup bermasyarakat, Anda harus tunduk kepada sopan santun dan tata krama yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, jangan salah. Kalau ada sanksi adat, Anda harus penuhi. Apalagi dengan berlakunya Undang-Undang KUHP yang baru 1/2023 bahwasanya pidana adat itu adalah pidana tambahan dan pasal 597 ada istilah pemenuhan kewajiban adat. Jadi, yuk kita bernegara Indonesia itu dibangun atas keistimewaan dan kesatuan masyarakat hukum adat. Gamenskaf dan Zalbeturande Landscapen. Artinya itu yang harus kita sadari. Jangan kemudian kita mengatakan karena kita bangsa Indonesia, jangan hanya bernarasi tentang cinta budaya, tapi tidak mau tunduk pada hukum adat. Kenapa? Karena budaya itu dibangun atas hukum adat dan adat istiadat yang ada di Nusantara ini, termasuk adat Minang. Artinya apa? Kalau kita mau kebudayaan nasional dan Nusantara dan NKRI ini kuat, maka kekuatan-kekuatan lokal, termasuk budaya lokal dan hukum adat lokal, harus kita perkuat agar Indonesia itu tidak hanya pada narasi, tetapi pada roh dan semangat kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.